Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini, yaitu hari yang ketiga dalam masa pengenalan belajar online. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan berkaitan dengan adab-adab berkaitan dengan ilmu. Yang insya Allah hari ini kita akan ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Dan semoga Allah mudahkan semuanya. Dan berbahagialah ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah yang telah Allah berikan kesempatan untuk bisa mengikuti program Thalabul Ilmi ini. Karena sebetulnya kalau kita melihat dari sisi efektivitas seseorang dalam menuntut ilmu, maka program seperti ini adalah program yang sangat dibutuhkan dan ini program percepatan dalam memahami masalah-masalah ilmu syar'i. Dibandingkan seseorang yang menghabiskan waktu untuk mendatangi kajian-kajian umum. Walaupun tentu saja di kajian umum, kajian tematik, ini memiliki manfaat dan faidah juga. Tapi bagi seorang thalabul ilmi, ketika ingin mendapatkan percepatan dalam belajar ilmu di waktu yang lebih singkat tapi kemampuannya akan terasah lebih cepat, maka program-program seperti ini yang akan bisa menghantarkan seseorang kepada pemahaman yang lebih cepat dan juga lebih baik struktur, apalagi dengan ada evaluasi serta ujian yang ada dan akan diberikan di setiap akhir dari program ini. Oleh karena itu, alhamdulillah Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa bergabung dalam program ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan semuanya bagi kita insya Allah. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang masalah ilmu dan juga adab-adab terkait dengan ilmu ini. Yang akan kita bahas hari ini, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, itu ada dua pembahasan. Yang pertama adalah adab-adab kita ketika dalam mempelajari ilmu. Pembahasan yang kedua nanti akan ada pembahasan tentang bagaimana perkataan para salaf kita terdahulu tentang ilmu dan menuntut ilmu, serta kisah-kisah yang disampaikan oleh mereka ketika dalam proses menuntut ilmu. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan adab dalam menuntut ilmu atau dalam belajar. Yang pertama yang harus kita siapkan ketika kita belajar ilmu syar'i adalah mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Karena seseorang ketika menuntut ilmu tujuannya bukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka waktu yang dihabiskan begitu lama itu tidak akan bisa menghantarkan kepada tujuannya. Ada sebagian orang yang dia menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan ketenaran. Kalau dia dianggap sebagai orang yang berilmu. Setelah dia menuntut ilmu, agar dia dianggap oleh orang sebagai orang alim. Orang yang akan dihargai. Orang yang akan ditanya. Orang yang akan diagungkan. Dan lain sebagainya. Maka ini adalah niat yang tidak tepat. Maka luruskan niat ketika menuntut ilmu, yaitu ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini termasuk orang yang pertama kali akan dipanaskan dalam api neraka untuknya. Sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Beliau bersabda yang artinya barang siapa yang menuntut ilmu. Ilmu disebutkan dalam Quran dan juga ilmu yang disebutkan dalam hadis, maka maknanya adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Bukan ilmu dunia. Keutamaan seseorang menuntut ilmu, maka yang dimaksudkan ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Seperti ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah."
barang siapa orang yang berjalan atau menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka apa yang dia lakukan dari perjalanan menuntut ilmu tersebut itu akan menyebabkan dirinya dimudahkan untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Maka di dalam hadis ini juga Imam Ahmad dalam musnadnya beliau menyebutkan, menukilkan dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, bukan mengharapkan sesuatu selain Allah, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan dunia. Seperti dengan ilmunya kemudian dia mendapatkan harta. Dengan ilmunya dia mendapatkan kedudukan. Dengan ilmunya dia mendapatkan penghormatan. Maka kalau dia melakukan demikian, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Ini disebabkan karena ilmu seseorang yang ketika dia menuntut ilmu salah dalam niatnya. Nanti insya Allah akan diperdalam permasalahan ini dalam pembahasan Hilyatu Thalabul Ilmi. Ini akan dibahas dan ini menjadi bahasan pertama dalam Hilyatu Thalabil Ilmi, itu berkaitan dengan mengikhlaskan niat ketika menuntut ilmu. Oleh karena itu, seseorang yang menuntut ilmu maka jagalah niatnya. Kapan itu? Mulai dari sekarang. Ketika kita akan memulai menuntut ilmu, maka dari sekarang niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadiri majelis walaupun dalam keadaan online, maka pastikan adab-adab kita dalam bermajelis itu dijaga. Termasuk salah satunya adalah mengikhlaskan niat ketika kita sedang menuntut ilmu. Ini hal pertama yang harus kita perhatikan dalam adab-adab menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, maka jangan lupa berdoalah kepada Allah, memohon agar ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang kita pelajari zatnya bisa jadi bermanfaat, tapi terkadang tidak bermanfaat ilmu yang zatnya itu baik disebabkan karena salahnya niat atau ilmu yang tidak menghasilkan amal. Oleh karena itu maka berdoalah kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kepahaman. Karena paham itu merupakan bagian dari rizki yang Allah berikan. Sebagaimana Allah memberikan rizki dalam bentuk yang lainnya. Makanya di dalam beberapa hadis dan juga dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah ini. Qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Katakanlah, rabbi zidni ilman, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah di dalam hadis-hadisnya tidaklah meminta tambahan kecuali ilmu. Kecuali hanya ilmu saja. Nabi tidak pernah meminta untuk ditambahkan masalah dunia, harta, dan lain sebagainya. Tapi dalam masalah ilmu, maka diperintahkan untuk meminta terus. Bahkan dalam zikir pagi dan petang, Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk terus berdoa. Dengan apa doanya? Ada yang hafal? Zikir pagi petang yang berkaitan dengan meminta kepada Allah berkaitan dengan ilmu. Boleh, siapa yang ingin menyampaikan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Naam. Ahsantum. Ini salah satu di antara, nah, Masya Allah. Ketika Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dibaca setiap pagi dan petangnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu hendaklah kita sebagai thalabul ilmi, setiap penuntut ilmu maka haruslah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu
serta selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pencarian ilmu. Karena seseorang yang berilmu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama." Bahwasanya yang merasakan perasaan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah al-ulama, orang yang semakin banyak ilmunya, orang yang berilmu. Maka ilmu yang bisa menghantarkan pada rasa takut kepada Allah, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Semakin bertambah ilmunya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah cara yang kedua atau adab yang kedua dalam menuntut ilmu, adalah memperbanyaklah doa kepada Allah agar dijadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Doa adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus dengan ilmu. Maka seseorang yang bersungguh-sungguh, itu tentu kita bisa melihat yang bersungguh-sungguh dengan yang berleha-leha, secara zahir saja kita akan bisa melihat mana yang akan menghantarkan pada sesuatu kepada tujuan dengan cepat, dengan yang seseorang yang akan terhalang dari tujuannya tersebut. Orang yang bersungguh-sungguh itu akan lebih sampai kepada tujuannya. Maka bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus akan ilmu. Insya Allah nanti di perkataan para salaf kita akan melihat bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Bahkan ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang di dalamnya menukil riwayat-riwayat berkaitan dengan bagaimana seorang penuntut ilmu itu melakukan perjalanan yang panjang hanya untuk mencari satu hadis saja. Itu kitab apa? Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Itu rihlah, perjalanan dalam mencari hadis. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala itu mengisahkan di dalam salah satu di antara riwayat yang beliau bawakan adalah kisahnya dari Jabir bin Abdullah yang mendatangi Abdullah bin Unais. Jabir bin Abdullah, beliau tinggal di Madinah. Kemudian Jabir bin Abdullah mendengar bahwasanya ada seorang sahabat yang mendengar hadis, yang hadis itu tidak sampai kepada Jabir. Maka Jabir ketika mendengar itu, dia mencari orang yang dia kenal tentu saja, karena ini sahabat yang lainnya yang pernah yang dikenal oleh Jabir bin Abdullah ini, yaitu Abdullah bin Unais, itu mendengar hadis yang didengar langsung dari Nabi SAW, sedangkan Jabir tidak mendengar hadis itu. Maka saat itu juga Jabir bin Abdullah menyiapkan perbekalan dan juga untanya. Kemudian melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam dengan 1 bulan perjalanan. Subhanallah, Madinah menuju Syam, 1 bulan perjalanan. Kemudian setelah itu datanglah ke Syam bertemu dengan Abdullah bin Unais. Setelah itu kemudian dia menanyakan tentang hadis yang didengar oleh Abdullah bin Unais yang tidak didengar oleh Jabir. Dan Jabir mengatakan, saya khawatir ketika hadis ini belum sampai kepada saya, tapi saya sudah wafat duluan, maka saya tidak dapat hadis itu. Atau saya masih hidup, Anda yang wafat duluan, akhirnya saya tidak mendengar hadis itu. Maka saya datang ke sini untuk mendengarkan hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibacakan hadis oleh Abdullah bin Unais, maka Jabir bin Abdullah kemudian pamit dan pulang. Sebulan perjalanan, 1 kali jalan, bolak-balik berarti 2 bulan perjalanan. Itu untuk mencari 1 hadis saja. Bagaimana para salaf kita terdahulu bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, bahkan 1 bulan perjalanan baginya bukanlah hal yang menakutkan dibandingkan dengan permata-permata dari ilmu yang dia dapatkan berupa hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mereka idam-idamkan dan mereka dambakan dan posisikan dengan posisi yang sangat mahal, yang mereka mau berkorban untuk mendapatkan 1 hadis saja.
walaupun harus sebulan meninggalkan keluarganya, sebulan meninggalkan tempat tinggalnya, sebulan meninggalkan ma'isyahnya, pekerjaannya. Tapi mereka mau melakukan perjalanan tersebut demi mendapatkan harta yang sangat berharga, yaitu berupa ilmu. Juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata, la yatlubu hadzal ilm. Maka tidaklah seseorang yang menuntut atau mencari ilmu man yatlubuhu bitamallul. Kemudian si penuntut ilmu itu mencari ilmunya dengan tamallul, dengan bermalas-malasan, bosan, baru sedikit saja dia belajar kemudian merasa bosan. Ketika diulang dia merasa bosan. Belajar kepada satu ustaz dia bosan, pindah lagi, kemudian belajar lagi, bosan lagi, pindah lagi dan tidak selesai, tidak tuntas. Maka tidak akan mungkin seseorang penuntut ilmu yang dia mencari ilmu dengan cepat bosan. Wa ghina nafsi. Kemudian dia merasa puas dengan jiwanya, merasa cukup. Belajar sedikit dia sudah merasa cukup, saya sudah cukup dan paham tentang masalah ini, berarti saya tinggal sudah paham tentang masalah ini dan tidak perlu saya belajar lagi. Ini saya sudah pelajari, ini sudah. Kemudian dia pun tidak lagi belajar dan tidak lagi menuntut ilmu. Maka orang yang demikian dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala fayuflih, maka tidak akan pernah beruntung. Seorang yang menuntut ilmu, yang ketika dia proses menuntut ilmunya bermalas-malasan, merasa cukup, merasa lebih pintar dibandingkan orang yang mengajarkan ilmu darinya, merasa cukup dan tidak butuh lagi dengan ilmu, maka orang yang demikian tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Walakin man talabahu, tetapi orang yang mencari ilmu bi lillatin nafs, dengan merendahkan dirinya, dengan menghinakan dirinya ketika dia menuntut ilmu, wa dhaikil aish, dan kehidupan yang sempit, dia mau untuk merendahkan dirinya di hadapan gurunya. Bahkan ketika dimarahi oleh gurunya dia tidak pundung menurut orang Sunda ya. Pundung apa bahasa Indonesianya? Merasa tersinggung, kemudian setelah itu tidak mau datang lagi dalam menuntut ilmu. Maka ini adalah orang yang tidak mau merendahkan dirinya untuk ilmu. Sedangkan orang yang merendahkan dirinya untuk ilmu, maka dia mendapatkan teguran dari gurunya, mendapatkan celaan, mendapatkan peringatan, maka tidak akan menyurutkan semangatnya dia dalam menuntut ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu dengan merendahkan dirinya di hadapan gurunya demi untuk mendapatkan ilmu, merendahkan dirinya untuk mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, wadhaikil aishi, dan berani untuk menempuh kehidupan yang sempit. Karena orang yang menuntut ilmu tidak ada waktu untuk mencari harta terkadang, atau terpotong waktunya. Orang lain mencari harta dia manfaatkan untuk mencari ilmu, dan mencari ilmu tidak menghasilkan harta. Orang yang berdagang, bekerja menghasilkan harta, tapi menuntut ilmu tidak menghasilkan harta. Sampai menyebabkan dhaikil aish, yaitu menyebabkan sempitnya kehidupan dia. Wa khidmatil ilm, dan juga dia berkhidmah untuk ilmu. Dia mau berkhidmah untuk ilmu, maka aflah, dialah orang yang akan beruntung dengan ilmu tersebut. Orang yang mencari ilmu dengan merendahkan dirinya, berani untuk menempuh kehidupan yang sempit, dan hidupnya dijadikan khidmah untuk ilmu, maka dialah orang yang akan bermanfaat dan beruntung ketika dalam proses mencari ilmu sampai dia mendapatkan ilmu tersebut. Ini disebutkan dalam kitab Tadribur Rawi, berkaitan dengan perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka bagian yang ketiga selain mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu, kemudian yang kedua berkaitan dengan doa ketika kita menuntut ilmu, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan dalam belajar mencari ilmu dan merasa haus dengan ilmu, dan tidaklah dia mendapati ada satu majelis yang di dalamnya diajarkan ilmu kecuali dia akan mendatanginya. Ini adalah hal yang ketiga yang berkaitan dengan adab-adab kita dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kita pelajari itu berkah.
Kemudian yang keempat, hal yang keempat yang perlu diperhatikan oleh setiap thalabul ilmu, yaitu menjadi adab-adab seorang thalibul ilm, yaitu menjauhkan diri dari dosa dan juga kecurangan. Maka jauhkan diri dari dosa dan kecurangan. Karena seseorang akan terhalang dari ilmu, yang ilmu tersebut ilmu yang masuk kategori ilmu yang bermanfaat disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Maka kebaikan dan keberkahan ilmu itu akan terhalang. Kemanfaatan ilmu akan terhalang disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Dan sesungguhnya dosa yang dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat tersebut bahkan tidak hanya menghalangi keberkahan dari ilmu yang bermanfaat, bahkan bisa menyebabkan matinya hati. Tidak lagi bisa merasakan dan membedakan mana maksiat, mana ibadah. Tidak lagi merasakan lezatnya ibadah. Dan tidak lagi merasakan jeleknya maksiat. Disebabkan karena dosa yang dia lakukan sampai bisa mematikan hatinya. Bahkan di dalam salah satu di antara perkataan para ulama, ketika meminta nasihat kepada gurunya, berkaitan dengan su'il hifzi, buruknya hafalanku. Dia meminta nasihat kepada gurunya. Ini perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala meminta nasihat kepada gurunya. Berkaitan dengan su'il hifzi, padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah orang yang memiliki hafalan yang kuat. Tapi ketika itu dia dapatkan susah sekali untuk terhalang dari menghafal. Maka dia meminta nasihat kepada gurunya. Setelah itu gurunya mengatakan apa? Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmunya bisa dapat, tapi cahayanya, keberkahannya, kebaikannya itu tidak bisa datang kepada orang yang jiwanya dipenuhi dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, para thalabul ilmi, maka jauhilah hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan dan dosa, bahkan kita pun harus menghindari hal-hal yang berbau syubhat. Janganlah melakukan hal-hal yang syubhat. Apalagi kalau sesuatu yang memang diharamkan dan dosa. Maka perhatikanlah ini, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa, karena dosa bisa menghalangi seseorang dari keberkahan ilmu. Ini poin yang keempat yang sangat penting untuk dipahami dan dipelajari oleh setiap penuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Jangan sampai terlewatkan, ada poin yang sangat penting kemudian kita lewatkan dari catatan kita. Karena memori kita memori yang terbatas. Saat mendengar kita paham, saat mendengar kita ingat. Setelah beres kajian, bubar semuanya. Tidak ada satupun yang menempel dalam memorinya. Maka dengan mencatat sesuatu yang lupa, maka mudah baginya untuk bisa melihat kembali, bermurojaah dengan apa yang didapatkannya dari majelis ilmu tersebut. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ketika antum menghadiri majelis ilmu, baik datang secara langsung ataupun seperti kita hari ini, yaitu mendengarkan ilmu dengan kajian online seperti ini, maka jangan lupa untuk memberikan catatan-catatan poin penting yang didapatkan dalam majelis-majelis tersebut. Agar ilmu yang disampaikan tersebut tidak sampai hilang. Setelah majelisnya selesai, maka ilmunya juga selesai. Jangan sampai seperti itu. Maka pastikan ada sesuatu yang dicatat. Ketika ingatannya sudah mulai hilang, sudah mulai lupa, maka dia bisa melihat kembali kepada catatan untuk menguatkan kembali apa yang telah dia dapatkan dalam majelis ilmu tersebut. Maka ini 5 hal yang berkaitan dengan adab-adab menuntut ilmu, yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak doa. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dan merasa haus dengan ilmu yang didapatkan atau yang dicari. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Dan yang kelima adalah catat ilmu tersebut agar faidah-faidahnya tidak hilang setelah majelis ilmu itu selesai. Nah, ini berkaitan dengan paling tidak 5 ini saja yang perlu dihafal oleh antum semuanya dan juga dipraktekkan.
dalam setiap waktu ketika menuntut ilmu, agar ilmu tersebut bisa didapatkan dan keberkahannya pun akan menetap bagi kita yang menuntut ilmu dengan memperhatikan adab-adab. Sekarang kita lihat bagaimana para salaf kita terdahulu berkata tentang ilmu dan bagaimana proses mereka ketika menuntut ilmu serta kesulitan apa yang mereka dapatkan dalam menuntut ilmu. Kita lihat bagaimana perkataan-perkataan para salaf kita terdahulu berkaitan dengan masalah ilmu. Yang pertama, perkataan dari Yahya bin Abi Katsir. Kalau antum belajar mustalahul hadis, maka Yahya bin Abi Katsir termasuk madarul hadis. Yang hadis itu akan berkumpul kepada beliau, Yahya bin Abi Katsir, Qatadah bin Di'amah As-Sudusi, kemudian ada Abu Awanah dan lain sebagainya. Ada madarul hadis. Yang ini akan dipelajari dalam ilmu hadis. Nah, Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala beliau berkata, "Wala yustata' al-ilm bi rahatil jasad." Ilmu tidak akan pernah diperoleh dengan birahatil jasad, dengan tubuh yang santai, tidak bersungguh-sungguh, bermalas-malasan, mudah bosan. Maka tidak akan didapatkan ilmu tersebut oleh orang yang memiliki jiwa yang ingin santai-santai saja, tidak mau berkorban untuk ilmu, tidak mau mencatatnya, tidak mau bersemangat dalam menuntut ilmu, tidak mau mendatangi majelis ilmu. Maka yang demikian tidak akan mendapatkan ilmu. Maka seseorang tidak akan memperoleh ilmu dengan rahatil jasad, dengan santainya tubuh seseorang. Ini perkataan dari Yahya bin Abi Katsir yang menunjukkan harus memiliki kesungguhan dalam menuntut ilmu sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam adab-adab menuntut ilmu. Dan kita akan lihat bagaimana kesungguhan para salaf terdahulu dalam menuntut ilmu dalam salah satu di antara kisah yang nanti kita akan bahas insya Allah. Kemudian yang berikutnya, perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang tadi kita sampaikan di dalam pembahasan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Yaitu ketika seseorang menuntut ilmu, maka tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan ketika dia bitamallul, dengan merasa bosan, cepat merasa bosan. Wa ghina nafsi, kemudian dengan merasa jiwa yang merasa cukup, merasa pintar, merasa cukup ketika belajar saya sudah sampai pada derajat paham. Kemudian dia tidak lagi mau menuntut ilmu. Maka orang demikian tidak akan mendapatkan manfaat dari keberkahan ilmu. Kemudian perkataan yang lain dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ma aflaha fil ilmi illa man talabahu fil qillah. Maka tidak akan pernah beruntung orang yang menuntut ilmu kecuali ketika dia menuntut ilmu dalam fil qillah, dalam serba kekurangan. Kenapa dia kekurangan? Karena dia fokus dalam menuntut ilmu dan tidak diselingi dengan hal yang lainnya, saking ingin meraih ilmu dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika dia luangkan dalam menuntut ilmu, maka ada hal lain yang seharusnya dalam masalah dunia bisa dia raih, tapi dia tinggalkan hal tersebut karena ingin mendapatkan kebaikan ilmu. Seperti malam ini, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Kalau antum berdagang, mungkin antum bisa mendapatkan untung dari perdagangan antum. Tapi antum habiskan waktu antum malam ini untuk datang menuntut ilmu, maka ini termasuk ke dalam pengorbanan dalam mencari ilmu. Walaqad kuntu atlubu al-qirtas. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sungguh saya dulu ketika menuntut ilmu untuk mendapatkan sehelai kertas untuk mencatat saja, fayu'assir alayya, maka itu menyulitkan bagiku saking jarangnya. Pada saat itu belum ada kertas-kertas yang dicetak, belum ada kertas-kertas yang disiapkan untuk menulis. Maka untuk mencari selembar saja untuk menulis ilmu, ya susah zaman dulu. Tidak seperti sekarang. Sekarang kalau kita datang ke toko buku atau bahkan ke warung dekat rumah kita beli buku, kita dapat kertas untuk mencatat. Tetapi orang-orang zaman sekarang malas mencatat. Orang terdahulu lihat karyanya.
Para ulama kita lihat karya mereka padahal mencatat tidak menggunakan pena. Yang dia bisa mencatat terus-menerus tanpa berhenti sampai tintanya habis. Tapi zaman dulu ketika mencatat menggunakan bulu dari binatang, bulu angsa, dicelupkan ke tinta kemudian dituliskan. Hanya beberapa kata saja kemudian sudah kering. Celupkan lagi, menulis lagi, celupkan lagi, menulis lagi. Sulit. Di zaman dulu sangat sulit sekali untuk mendapatkan hanya selembar kertas untuk menulis. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah mengatakan waqala la yatlubu ahadun hadzal ilma bil milk wa 'azza nafsi fayuflih. Maka tidaklah seseorang yang menuntut ilmu yang dia merasa dirinya serba kecukupan. Seseorang yang tidak mungkin mendapatkan keberuntungan ketika dia menuntut ilmu dengan keadaan yang serba ada, serba dimiliki, serba mudah. Dengan kemudahan tersebut dia tidak manfaatkan untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi dia terlena dengan serba mudah kemudahan yang dia dapatkan itu. Wa 'azza nafsi, dan juga merasa diri tinggi, merasa mulia. Dan dengan kemuliaan tersebut akhirnya dia tidak mau menuntut ilmu, malu atau merasa tidak pantas dan tidak layak saya datang ke majelis ini. Saya tidak layak datang ke majelis ini karena itu bukan level saya. Na'udzubillah. Maka hal yang demikian tidak akan mendapatkan keberuntungan dalam ilmu menurut perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian lihatlah kisah yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abu Zur'ah ketika beliau menyebutkan tentang kisah dari ayahnya. Abdurrahman bin Abu Zur'ah, berarti siapa nama ayahnya? Ikhwan dan akhwat fillah, ketika yang meriwayatkan Abdurrahman bin Abu Zur'ah, berarti siapakah nama ayah dari Abdurrahman bin Abu Zur'ah ini? Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, baqaitu bil Basrah. Maka aku pernah tinggal di Basrah. Fi sanah arba' asyrata wa mi'atain. Pada tahun 214 Hijriah. Beliau tinggal di Basrah itu di tahun 214 Hijriah. Berapa lama beliau tinggal di Basrah? Thamaniyata ashhur. Selama 8 bulan. Untuk apa beliau 8 bulan tinggal di Basrah? Untuk menuntut ilmu. Dan beliau mengatakan wa kana fin nafsi an uqima sanah. Dan saya beriltizam di dalam hatiku menetap di Basrah untuk menuntut ilmu, itu rencananya ingin tinggal selama 1 tahun. Rencananya. Tapi yang terjadi apa? Baru 8 bulan beliau sudah tidak lagi tinggal di Basrah. Rencana 1 tahun, 8 bulan sudah tidak lagi di Basrah. Berarti sisa 4 bulan lagi yang belum terpenuhi. Apa sebabnya beliau pulang lebih cepat? Kenapa hanya 8 bulan saja padahal beliau ingin tinggal di Basrah selama 1 tahun? Beliau katakan apa? Fanqata'a nafaqati. Pada saat itu, maka nafkah yang saya siapkan, perbekalan untuk menuntut ilmu selama 1 tahun, subhanallah, lihat. Para salaf kita terdahulu, mereka menuntut ilmu, menyiapkan harta yang cukup selama menuntut ilmu agar dia bisa terus menuntut ilmu tanpa kesulitan. Disiapkan harta yang khusus, nafkah yang khusus. Tapi ternyata ketika 8 bulan perjalanan beliau menuntut ilmu, ternyata bekalnya sudah habis. Faja'altu abi'u thiyaba badani syai'an ba'da syai'in. Kemudian beliau, Abu Zur'ah, mengatakan, maka aku mulai untuk memenuhi kebutuhan nafkahku itu yang telah habis di tengah jalan sebelum selesainya menuntut ilmu, maka aku pun menjual pakaian yang melekat di badan ini satu demi satu. Pakaian yang beliau miliki itu ada pakaian yang disiapkan cadangan untuk dipakai hari tertentu, kemudian ini dicuci, yang lainnya akan dipakai. Maka pakaian itu dijual satu persatu. Karena untuk kebutuhan nafkah beliau,
kebutuhan pokok beliau, makan dan minum selama menuntut ilmu di negeri orang. Maka pada saat itu, hatta baqaitu bila nafkah, sampai aku tinggal di Basrah itu sudah tidak ada lagi nafkah. Bekalnya sudah betul-betul habis. Ketika bekal habis, kemudian dijual pakaiannya, kemudian pakaian yang terjual tersebut dimanfaatkan untuk membeli makanan. Ternyata pakaian yang dijual itu sudah tidak ada lagi sisanya, hanya yang menempel di badan saja, dan tidak mungkin dijual. Pakaian yang menempel di badan tidak akan mungkin dijual karena akan terbuka auratnya. Sampai beliau tinggal di Basrah, tidak ada nafkah, tidak ada makanan yang biasa dia makan. Kemudian beliau mengatakan, madaitu atwafa ma'as sadiqi li ila masyayikh. Maka pada saat itu aku terus bersama teman-temanku mendatangi kepada para masyayikh, orang-orang yang menjadi guru beliau, wa asma'u minhum ilal masa. Dan aku mendengarkan ilmu dari mereka berupa hadis-hadis yang disampaikan sampai waktu sore tiba. Jadi setiap hari beliau mendatangi para masyayikh untuk mendengarkan ilmu dari mereka, mencatatkan dan menghafalkan ilmu tersebut dari pagi sampai sorenya. Fansarafa rafiqi. Maka pada saat itu, maka teman-temanku kemudian pulang. Wa raja'tu ila bait khalin, dan saya kembali kepada rumahku dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apapun. Faja'altu ashrab al-ma' minal ju', dan aku pun pada saat itu mulai untuk menghilangkan rasa laparnya dengan cara meminum air. Karena tidak ada lagi makanan. Perut lapar itu tidak bisa ditunda, tapi lapar tersebut diobati dengan minum air. Karena yang tersedia hanya air saja. Makanan sudah tidak lagi mampu untuk dibeli, nafkahnya sudah habis, bekalnya sudah habis semuanya. Maka dia pada saat itu mulai meminum air untuk mengenyangkan perutnya yang terasa lapar pada saat itu. Kemudian setelah itu, Abu Zur'ah mengatakan, "Tsumma asbahtu minal ghad." Kemudian datanglah esok hari, besok paginya. Wa ghada alayya rafiqi, maka datanglah kepadaku teman-temanku. Faja'altu atwafa ma'ahu fi sama'il hadits ala ju'in syadid. Dan aku pun bersama teman-temanku itu berangkat seperti biasa untuk mendengarkan hadis dari para masyaikhnya, dari para gurunya, tapi dalam keadaan ju'in syadid, dalam keadaan lapar yang sangat, karena kemarin tidak makan sama sekali. Ketika lapar, diobati laparnya dengan meminum air saja. Kemudian setelah itu, fansarafa anni wansaraftu ja'ian. Maka teman-temanku itu kemudian pulang, dan saya pun kemudian pulang juga. Tapi dalam keadaan ja'ian, dalam keadaan lapar. Karena kemarin sehari tidak makan, hari ini juga tidak makan. Falamma kana minal ghad. Dan adapun ketika hari berikutnya datang, tiba hari berikutnya, ghada alayya faqala marra bina ilal masyayikh. Maka teman-temannya datang lagi seperti biasa, nyampur, mendatangi dirinya untuk mengajak berdatangan ke majelis ilmu. Lihat, orang terdahulu ketika mereka mendatangi majelis ilmu, salah satu cara supaya tidak bosan, supaya tetap bersemangat, salah satunya apa? Bergaul dengan orang-orang yang sama-sama thalabul ilmi. Saling mengingatkan, ayo kita datang kepada masyayikh kita. Ayo kita dengarkan kembali hadis, ayo kita menuntut ilmu, kita datang kepada majelis. Maka pada saat itu teman-teman Abu Zur'ah ini mengajak kembali untuk mendatangi para masyayikh. Tapi pada saat itu Abu Zur'ah mengatakan faqultu, maka aku mengatakan ana dhaif. Saya dalam keadaan lemah. La yumkinuni, saya tidak akan mungkin bisa datang ke majelis tersebut. Menyebutkan uzurnya. Abu Zur'ah menyebutkan saya lemah, dalam keadaan lemah, saya tidak akan mungkin bisa datang ke masyayikh. Qala ma dha'afaka. Maka teman-temannya mengatakan, apa yang menyebabkan kamu lemah? Qultu, maka aku mengatakan, la aktumuka amri. Saya sepertinya tidak akan bisa menyembunyikan urusan ini kepadamu.
Dia berkata kepada teman-temannya, saya tidak bisa menyembunyikan ini darimu. Apa? Qad madha yauman. Telah lewat kepadaku 2 hari, ma fa'imtu fihima, dan aku pun tidak makan apa ya istilahnya? Kalau di kita tidak makan seremeh pun. Tapi makanan pada zaman itu bukanlah remeh, bukanlah nasi. Dia bukan, tidak ada makanan sedikit pun. Selama 2 hari ini nggak masuk makanan sama sekali. Kenapa? Karena sudah habis nafkahnya. Subhanallah, lihat bagaimana para salaf terdahulu, kesabaran mereka, pengorbanan mereka dalam menuntut ilmu. Dia pergi dari negerinya, datang ke satu tempat untuk menuntut ilmu. Bekalnya habis, dia jual pakaiannya. Bekalnya habis, dia bertahan dengan cara minum saja yang dia bisa. Karena makanan nggak bisa kebeli, dia minum saja. Sampai tubuhnya lemas karena nggak makan. Maka pada saat dia tidak mampu lagi, maka barulah dia berhenti. Subhanallah, lihat. Para salaf kita terdahulu menghabiskan waktu yang begitu panjang, harta yang begitu banyak, dan mereka mau berkorban dengan segala macam yang mereka miliki, mereka jual. Mereka korbankan untuk demi mendapatkan ilmu. Sampai pada titik dia tidak bisa lagi untuk melakukan perjuangan tersebut, sudah tidak adalah bekal sama sekali, maka pada saat itu berhentilah ia. Nah, inilah sebab yang menyebabkan niatnya setahun menuntut ilmu, 8 bulan sudah selesai. Karena habis bekalnya, nggak ada lagi yang bisa dimanfaatkan untuk terus-terus menuntut ilmu. Subhanallah. Pengorbanan yang begitu besarnya dari para salaf kita terdahulu, maka tidak aneh ketika mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ilmu mereka juga menjadi berkah. Maka pelajaran penting bagi kita, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Ketika hari ini kita menuntut ilmu, kemudian Allah mudahkan. Maka jangan sampai kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu menyebabkan kita semakin malas dalam menuntut ilmu. Sekarang, hari ini saja kita menuntut ilmu, tidak perlu mendatangi majelis ilmu dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan, dan lain sebagainya. Kita masih bisa di tempat tinggal kita, kemudian menuntut ilmu. Tapi terkadang kemudahan yang ada menyebabkan tidak semua orang bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Seperti hari ini, ikhwah fillah wal akhwat fillah rahimakumullah. Anda tahu betul di antara antum, hari ini, ada yang melakukan pengorbanan yang sangat besar untuk bisa hadir di majelis ini. Dan tidak mudah untuk bisa bertahan dalam majelis ini. Mencatat ilmu, mendengarkan ilmu, dan lain sebagainya. Apalagi saudara-saudara kita yang hari ini tinggalnya bukan di Pulau Jawa. Di tempat yang lainnya. Beberapa ikhwah kita hari ini yang hadir, itu mereka tinggal ada di daerah mana antum? Ambon. Ambon, Ustaz. Di Ambon, coba antum perhatikan. Sekarang kita di di tempat Anda sekarang itu sekarang jam 8.35. Sadrudi, di tempat antum jam berapa? Jam 10.35, 36. Setengah 11, ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah. Antum bayangkan setengah 11 masih duduk mendengarkan ilmu, itu jauh lebih berat dibandingkan kondisi waktu yang ada di Jawa Barat ini. Oleh karena itu jangan putus semangat kita dalam menuntut ilmu, karena perjuangan berat kita hari ini sudah ada pendahulunya kita dulu. Para salaf kita terdahulu pernah mengalami bahkan lebih pedih, lebih berat dibandingkan apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita korbankan hari ini dibandingkan dengan pengorbanan para salaf kita terdahulu, tidak ada bandingannya. Makanya tidak aneh, ulama terdahulu mereka ilmunya berkah. Ilmunya sampai saat ini bisa kita pelajari. Nama mereka masih disebut-sebut, ilmunya masih dipelajari, kitab-kitabnya masih dibaca. Masih dipelajari dan diajarkan, juga diamalkan. Subhanallah. Inilah keberkahan dari ilmu atas pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari para salaf kita terdahulu. Maka penting, ambil pelajaran penting dari sini. Ambil faidah-faidah penting dari setiap kisah yang kita dapatkan dari salaf kita terdahulu. Jadikan ini penyemangat kita. Ketika muncul rasa bosan, maka ingatlah kebosanan itu tidak akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Ketika malas, kemalasan kita tidak akan menghantarkan kepada kebaikan.
bosan, malas, dan sifat-sifat lain yang menjadi penghalang dalam menuntut ilmu, maka justru itu yang akan menghalangi kita dari keberkahan ini. Maka Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, beliau mengisahkan bagaimana beratnya beliau dalam menuntut ilmu. Dan kisah ini dikisahkan kepada anaknya, agar bisa mengambil pelajaran penting dalam menuntut ilmu. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ketika kita mendapatkan satu kondisi seperti hari ini, antum meluangkan waktu yang banyak untuk menuntut ilmu. Ada harta yang harus dikeluarkan. Ada sesuatu yang perlu dikorbankan. Berat. Tapi ingatlah, semakin berat pengorbanan kita hari ini, itu semakin indah kita kenang di masa yang akan datang setelah kita sampai pada tujuan kita. Beratnya menuntut ilmu akan kita kisahkan dengan kisah yang indah. Dan kita akan melihat keindahan-keindahan pengorbanan kita di masa lalu, itu ketika kita sudah bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Berapa banyak orang yang hidupnya dipenuhi dengan kepedihan, keperihan, kesengsaraan, sesuatu yang menyakitkan. Kemudian dia lewati setiap kesulitan dan kepedihan tersebut sampai dia bisa melewatinya. Sampai hari ini kemudian dia kenang masa lalunya. Subhanallah. Dulu saya pernah kehidupan begini dan begitu dan Allah mudahkan saya untuk bisa melewatinya. Subhanallah. Oleh karena itu kesulitan antum hari ini ketika berjuang dalam menuntut ilmu, ada harta yang dikeluarkan, ada waktu yang dikorbankan, ada tenaga yang harus dikeluarkan, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Maka yakinilah suatu saat nanti seluruh pengorbanan dan kepedihan antum hari ini itu akan menjadi kisah indah yang antum akan kenal. Dan antum bisa berbicara kepada anak-anak antum nanti, kepada murid-murid antum nanti. Proses ketika beratnya menuntut ilmu agar mereka bisa mendapatkan faedah penting. Walaupun tidak harus disebutkan tentang kisah kitanya, tapi kita bisa ceritakan bagaimana pengorbanannya tanpa harus menyebutkan nama kalau khawatir muncul riya dan sum'ah. Tapi boleh juga kita menyebutkan tentang kondisi ini kepada orang-orang tertentu agar mereka bisa mengambil pelajaran penting tentang hal ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Zur'ah ini kepada anaknya. Dikisahkan kisah ketika menuntut ilmu agar anaknya bersemangat dalam menuntut ilmu. Tidak bermalas-malasan. Supaya menjadi orang besar di kemudian hari. Maka kepedihan di zaman dulu itu bisa menjadi penyemangat untuk orang yang zaman sekarang. Kita berada di zaman ini. Kepedihan, keperihan, kesulitan kita hari ini itu akan menjadi penyemangat untuk orang yang ada di masa yang akan datang. Bukankah kita juga keseharian terkadang kita merasa terbawa oleh situasi ketika berbicara dengan orang tua kita, dengan kakek kita, berbicara di masa-masa perjuangan bagaimana beratnya kehidupan waktu itu. Ada yang mencari makan dengan cara mencari beling-beling saja. Apa pecahan-pecahan kaca yang dulu laku untuk dijual. Ada orang yang mencari tulang-tulang, kemudian tulangnya dijual. Hanya untuk mencari makan saja. Yang terkadang ada jagung yang dicampur dengan hal yang lainnya untuk dimakan, saking jarangnya makanan saat itu. Maka kesulitan-kesulitan di masa itu, dari masa perjuangan, kemudian dikejar-kejar Belanda, dikejar-kejar Jepang. Ketika mereka bercerita masa-masa sulit ini kepada kita, terkadang kita tersemangati dengan kisah mereka, dan menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih semangat lagi dalam mencari dan menikmati kebaikan-kebaikan dan menjadi semangat kita untuk berani berjuang. Nah, kisah kita dalam menuntut ilmu ada kesulitan, ini bisa jadi penyemangat untuk orang-orang yang ada di masa yang akan datang. Nah, kisah ini kisah yang sangat berharga bagi kita yang bisa kita ambil faedah yang sangat besar dari kisahnya Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala. Maka renungkanlah ikhwah fillah wal akhwat fillah rahimakumullah. Perkataan dari para ulama kita yang akan menjadi penutup materi kita hari ini sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab kalau ada. Maka renungkanlah perkataan dari para ulama kita. Faman lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat saja. Kenapa menuntut ilmu disebutkan pahit? Karena ada perjuangan di situ. Ada sesuatu yang harus dicatat, ada sesuatu yang harus dihafal,
ada sesuatu yang harus disiapkan, ada sesuatu yang harus dibeli terkadang, beli kitabnya, beli segala macamnya, mengeluarkan harta untuk mencari ilmu. Terkadang ini sesuatu yang pahit, sesuatu yang berat bagi sebagian orang. Maka faman lam yadhuq murra at-ta'allum sa'atan, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, maka tajarra'a dhullal jahli tula hayatih, maka bersiap-siaplah dia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Orang yang tidak mau menelan pil yang pahit dalam menuntut ilmu walaupun hanya sesaat, maka bersiap-siaplah ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terkadang sesuatu yang pahit memang pahit ketika dirasa, tapi bermanfaat di kemudian hari. Sebagaimana orang yang sakit, ketika dia ingin sembuh dari penyakitnya, terkadang dia harus menelan pil yang pahit. Tapi kalau dia mau menelan pil yang pahit, maka penyakitnya bisa hilang dengan izin Allah. Dia mau mencari jalan kesembuhan dengan cara menelan pil yang pahit, tapi dia akan mendapatkan kesembuhan dari usaha yang dia lakukan dengan izin Allah. Tapi orang yang tidak mau menelan pahitnya pil yang bisa mengobatinya, maka dia akan terus merasakan beratnya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, disebabkan karena malasnya dia dalam menempuh jalan kesembuhan baginya. Maka menuntut ilmu juga demikian. Barang siapa yang tidak mau berkorban dalam menuntut ilmu, tidak mau merasakan pedihnya menuntut ilmu, tidak mau bersabar dalam menuntut ilmu, mudah tergoda ketika menuntut ilmu, baru belajar, kemudian digoda dengan hal-hal dunia lainnya, kemudian dia lepaskan majelis-majelis ilmu, dan kemudian dia beralih mencari sesuatu yang lain yang menghalangi dia dari ilmu, maka berhati-hati. Karena faman lam yadhuq murra at-ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak pernah atau belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, maka bersiap-siaplah ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu bersemangatlah ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Kita semuanya tahu belajar di malam hari bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi antum di siang hari beraktivitas mencari nafkah di siang hari. Terkadang aktivitas tersebut melelahkan. Ada keringat yang bercucuran, ada pikiran yang dicurahkan ketika bekerja. Di malam hari yang seharusnya istirahat, antum manfaatkan untuk menuntut ilmu. Ini bukan hal yang mudah. Ini hal yang pahit, hal yang pedih, hal yang tidak ideal. Tapi barang siapa yang tidak mau menempuh jalan ini, maka bersiap-siaplah bisa dirinya akan menelan hinanya kebodohan ketika dia tidak mau menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan dan mudahkan kita semuanya dalam proses mencari ilmu, dan semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan untuk bisa mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu yang dipelajari menjadi berkah bagi kita, dan semoga Allah mudahkan diri kita untuk memahami ilmu dan juga mengamalkannya, kemudian setelah itu mendakwahkannya. Mungkin itu saja yang disampaikan pada malam hari, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan. Kita akan dahulukan dan utamakan kalau ada yang bertanya lewat chat. Kita akan dulukan, tapi kalau tidak ada lewat chat, nanti kita akan bolehkan untuk bertanya secara langsung dengan cara raise hand. Boleh, silakan. Kalau ada yang mau bertanya lewat chatting, boleh di chatting. Kalau ada bertanya langsung, boleh untuk mengatakan. Baik, Ustaz Eman. Baik, tafadhol Ustaz Eman. Di chatnya belum ada. Silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz ya. Ilmunya, Masya Allah. Ustaz boleh tanya sedikit? Boleh, silakan. Hal bagaimana sikap dan bentuk takzim yang benar kepada guru? Tadi ini kaitannya dengan khodimatul ilmu ya. Yang semestinya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Mengingat saat ini banyak yang gulu juga terhadap hal itu. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah wa fiikum barakallah. Baik, bagaimanakah cara kita untuk memberikan posisi yang tepat kepada guru kita? Orang yang mengajarkan kepada kita ilmu,
Karena pada zaman ini terkadang ada orang yang terlalu berlebihan dalam memposisikan dan menempatkan gurunya secara berlebihan, atau bahkan ada orang yang berkurang-kurangan. Dia menuntut ilmu dari gurunya, kemudian di tempat lain dia mencela gurunya. Ini luar biasa kondisi di zaman kita sekarang ini, ada kondisi-kondisi yang dua ujung yang berbeda. Tetapi kita sebagai thalabul ilmi, maka kita berada di pertengahan. Kita tidak berlebihan dalam menempatkan posisi guru kita menjadi orang yang seakan-akan maksum, yang perkataannya seakan-akan tidak ada salahnya. Kemudian setiap perkataan yang dikatakannya itu akan diikuti, dan perkataan yang menyelisihi selain perkataan guru kita kemudian dicerca. Ini perbuatan yang sangat ghulu, termasuk memperlakukan guru dengan cara yang tidak tepat, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang. Kadang mereka datang kepada gurunya dengan cara bersujud, mencium kakinya, dan lain sebagainya. Ini perbuatan berlebih-lebihan. Maka bagaimanakah cara kita memposisikan dan memuliakan guru kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu? Yang pertama, ketika kita ingin memuliakan guru kita, yang pertama adalah bersungguh-sungguhlah kita ketika berhadapan dengannya ketika beliau sedang menyampaikan ilmu. Jangan palingkan diri kita dengan hal yang lain. Ketika sedang berbicara dengan guru kita yang memberikan ilmu tersebut, tidak disibukkan dengan handphone, tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain, tapi betul-betul memperhatikan dengan perhatian yang penuh. Maka ini salah satu di antara adab kita dalam memuliakan guru kita. Yang kedua, doakan mereka. Doakan guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan. Karena sesungguhnya doa seorang murid untuk gurunya dan doa seorang guru kepada muridnya dengan tulus, maka ini salah satu di antara mustajabnya doa. Dan bayangkan, subhanallah, ikhwah fillah rahimakumullah, ketika seorang guru mendoakan muridnya, murid mendoakan gurunya, bayangkan keberkahan apa yang akan didapatkan oleh keduanya. Gurunya akan mendapatkan keberkahan disebabkan ilmu yang diajarkan kepada muridnya, dan muridnya merasa manfaat dari ilmu tersebut, kemudian mendoakan gurunya, saling mendoakan antara guru dengan murid. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat besar dalam memuliakan orang yang sudah mengajarkan kepada kita ilmu. Yang ketiga, selain mendoakan, ketika ada kesalahan yang terjadi oleh guru kita dalam penyampaian ilmunya dan lain sebagainya, ada perilakunya yang terkadang bertentangan dengan apa yang diucapkan atau bertentangan dengan hukum-hukum Allah secara umum, maka berikan nasihat dengan cara yang baik. Berikan nasihat dengan cara yang baik, jangan biarkan orang yang telah mengajarkan kepada kita ilmu, kemudian dibiarkan ketika mereka bersalah. Atau bahkan lebih parah lagi, kita mendukung kesalahannya. Nah, ini bahaya. Maka diingatkan dengan cara yang baik. Salah satunya apa? Dengan cara bertanya. Berkaitan dengan hukum ini dan hukum itu ketika gurunya melakukan sebuah kesalahan. Kemudian ada tabayun. Ketika menjelaskan tentang satu hal, kemudian bertanya, ya Syekh, wahai Ustaz, saya pernah mendengar yang hadis tentang ini. Bagaimana pendapat Ustaz berkaitan dengan hadis ini yang sepertinya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz dan lain sebagainya. Maka ini dengan cara bertanya, tapi dengan cara yang halus. Mengkonfirmasi, memposisikan mereka sebagai orang yang memberikan ilmu kepada kita sebagai seorang guru, maka ketika beramar ma'ruf nahi munkar kepadanya pun harus dijaga adab kita kepada guru-guru kita. Maka itu berkaitan dengan memuliakan guru kita, itu dengan memberikan perhatian yang khusus, kemudian juga mendoakan ketika ada kesalahan, kemudian tetap memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat adalah mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh guru kita kepada yang lainnya. Ini adalah rantai dari keberkahan ilmu. Ketika ilmu yang kita dapatkan dari guru kita, kemudian kita ajarkan kepada murid-murid kita. Murid kita akan mengajarkan kepada muridnya yang lain. Terus, sampai generasi-generasi berikutnya, maka keberkahan ilmu itu akan mengalir terus kepada diri kita dan juga kepada guru-guru kita. Maka ini cara kita dalam memuliakan dan memposisikan guru-guru kita, dengan tanpa berlebihan dalam menempatkan mereka di tempat yang terlalu tinggi, dan tidak boleh kita merendahkan mereka di tempat yang tidak semestinya. Tapi berada di pertengahan sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan
seharusnya seorang murid kepada guru dengan cara-cara yang tadi kita sebut. Begitu, wallahu a'lam. Baik, di chat sudah ada yang bertanya, kita akan coba jawab dulu. Izin tanya Ustaz, apakah kita yang menuntut ilmu secara online mendapatkan juga keutamaan menuntut ilmu secara offline atau secara langsung? Disebutkan dalam beberapa hadis berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa najalat 'alaihim asy-syakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa hafanhumul malaikah, dan seterusnya. Apakah keutamaan menuntut ilmu itu akan didapatkan juga oleh orang-orang yang menuntut ilmunya bukan di majelis ilmu biasa, tapi majelisnya majelis online. Ustadznya di mana, muridnya di mana, berpisah di tempat yang jauh. Terkadang di kamarnya masing-masing sendirian, atau di rumahnya masing-masing, atau di tempat masing-masing. Apakah akan mendapatkan keutamaan menuntut ilmu? Jawabannya iya. Tapi tidak sebesar ketika menghadiri majelis ilmu secara langsung. Karena terkadang godaannya, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, perlu diketahui. Menuntut ilmu secara online, terkadang kesungkanan kita dalam melanggar adab-adab ilmu itu semakin kecil. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Seperti antum misalkan ketika bermajelis ilmu, kalau dihadapkan di satu majelis, misalkan antum datang ke satu masjid sedang menyampaikan ilmu, ana menyampaikan ilmu, antum hadir di hadapan ana yakin pasti di antara antum akan sungkan ketika mendengarkan sambil tiduran. Sambil tiduran, sambil dengar, pasti sungkan. Tapi dalam kondisi online sangat mungkin, dan nggak ada yang lihat. Ketika antum sambil dengar, sambil tiduran, kalau mendengar juga sambil kadang main handphone, sambil tiduran, sambil segala macam aktivitas yang kalau di majelis ilmu secara langsung itu sungkan melakukannya. Tapi ketika online, karena nggak kelihatan, kemudian kita hilang rasa sungkannya. Nah, ini yang menyebabkan keberkahan ilmu tidak sebesar ketika bermajelis secara langsung. Belum lagi interaksi ketika bertatap muka antara murid dengan gurunya. Kemudian ada ada faidah-faidah lain yang bisa didapatkan dengan tatap muka. Maka online itu tidak bisa menggantikan majelis yang aslinya. Ketika bermajelis langsung nggak bisa menggantikan 100%. Tetapi dalam kaidah usul mengatakan apa? Ma la yudraku kulluh la yutraku zulluh. Apa yang kita tidak bisa raih seluruhnya, maka jangan tinggalkan semuanya. Dan kita tidak pungkiri majelis online seperti ini, maslahatnya tidak sebesar ketika bertatap muka langsung, iya. Tapi juga ada maslahat-maslahat lain yang bisa didapatkan dibandingkan ketika kita bermajelis secara langsung. Salah satunya apa? Jarak bukan lagi menjadi halangan bagi majelis online seperti ini. Waktu bukan lagi menjadi halangan. Waktu beda 2 jam, tapi masih bisa bermajelis di majelis ini bersama-sama. Jarak, waktu, dan lain sebagainya ini akan lebih memudahkan. Oleh karena itu, walaupun tidak sebesar keutamaan bermajelis secara langsung bertatap muka, tapi paling tidak dalam majelis online seperti ini, ada maslahat-maslahat yang bisa didapatkan, dan ini juga bukan hal yang kecil maslahatnya. Bisa kita dapatkan dengan maslahat yang besar, tapi itu akan kembali kepada setiap kita masing-masing dalam menyikapi majelis-majelis online seperti ini. Begitu, wallahu a'lam. Baik, berikutnya Ustadz telah dijelaskan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang syar'i. Bagaimana dengan kita kuliah tinggi, belajar ilmu dunia dan bekerja sebagai guru? Kita mengajarkan ilmu yang didapatkan kepada para siswa. Apakah kita tidak mendapatkan manfaat bagi kehidupan di akhirat nanti? Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik sekali. Ilmu yang pertama kali dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat dari sisi zatnya adalah ilmu-ilmu yang langsung menghantarkan kita kepada hukum-hukum agama berkaitan dengan hukumnya dan juga berkaitan dengan amalnya. Sebagaimana kita mempelajari tentang akidah untuk mengenal Allah dan mengenal hak-haknya, agar kita mentauhidkan Allah dan menghindari kesyirikan. Maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Atau belajar ilmu yang menghantarkan pada kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Atau ilmu yang menghantarkan kepada kita agar bisa membaca Al-Quran dengan benar.
atau ilmu-ilmu yang secara umum adalah ilmu syar'i. Maka ini ilmu yang pertama yang bisa menghantarkan kepada kebaikan, dan ini ilmu yang baik. Yang kedua adalah bisa jadi ilmunya bukan ilmu syar'i, tapi di situ ada manfaatnya. Maka ketika ilmunya bukan ilmu syar'i, tapi ada manfaat yang bisa didapatkan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka ini juga ilmu yang bisa menghantarkan kepada pahala. Orang yang belajar matematika, mengajarkan matematika. Matematika ilmu dunia. Tapi dengan belajar dia matematika, dia bisa menghantarkan dan memudahkan baginya untuk menghitung harta-harta waris, pembagian waris. Mengait-ngaitkan antara ilmu yang diajarkan dari sisi maslahat dunia, tapi tidak berhenti untuk mengait-ngaitkan dengan ilmu-ilmu yang bisa menghantarkan dalam pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-hak. Maka seseorang yang mengajarkan ilmu dunia dan dia bermanfaat ilmunya, maka ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang bisa menghantarkan baginya pahala. Walaupun tentu tidak sebesar pahala ketika mengajarkan ilmu syar'i. Tapi ilmu dunia ketika ada manfaatnya, maka ini adalah hal yang sangat penting. Mengajarkan ilmu kedokteran, sampai orang bisa jadi dokter dan bisa menjadi orang yang meneliti penyakit dan memberikan jalan obat dan juga ikhtiar untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Ini juga manfaat dan maslahat untuk umat. Maka ilmu-ilmu dunia yang ada manfaatnya, maka ini juga bisa menghantarkan dirinya mendapatkan pahala di sisi Allah, asal dia tetap menjaga niat ikhlasnya dalam mengajarkan ilmu tersebut, dan kaitkan ilmu yang kita ajari kepada siswa dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikan kepadanya tidak hanya ilmu dunia, tapi berikan contoh berkaitan dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Seperti ketika mengajar, kemudian azan berkumandang, sudah pelajaran umum yang kita ajarkan, kemudian bisa kita ajarkan kepada anak, sudah azan, ayo kita sholat dulu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah, walaupun yang diajarkan ilmu umum, yang ilmu itu memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kaum muslimin secara umum. Begitu Allah. Baik, yang berikutnya, izin bertanya Ustaz Rudi, Masya Allah. Apakah keberkahan dalam mempelajari ilmu bisa dikatakan berpengaruh dari seberapa besar susah payah yang dilakukan seseorang dalam belajar? Secara umum, setiap kesulitan dan hal yang memberatkan kita, dan kita bisa melewati kesulitan tersebut, itu akan berbanding lurus dengan keberkahan dan kebaikan yang Allah berikan atas kesulitan tersebut. Kalau kita tanya, siapakah orang yang paling sulit dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah? Maka tentu al-anbiya wal mursalun, para nabi dan rasul. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang setelahnya yang mengikuti nabi dan rasul tersebut, dan orang-orang yang seterusnya. Oleh karena itu, beratnya seseorang dalam menuntut ilmu, pengorbanan yang besar ketika dia menuntut ilmu, tentu dia mendapatkan kebaikan dan keberkahan semakin besar dibandingkan orang yang lebih mudah dalam proses menuntut ilmunya. Jarak yang jauh, biaya yang lebih mahal, kemudian karena jaraknya jauh, kemudian membutuhkan biaya yang sangat mahal dalam menuntut ilmu. Seperti tadi Abu Zur'ah mendatangi Basrah, dia membutuhkan bekal yang besar dibandingkan orang Basrah yang tidak begitu banyak pengorbanannya, dibandingkan orang yang di luar Basrah harus memiliki bekal khusus untuk mendatanginya. Tentu dari sisi ini kita bisa lihat bahwasanya pengorbanan yang besar itu akan menghantarkan kepada hasil dan keberkahan yang lebih besar pula ketika dia tetap menjaga keikhlasan niatnya dan juga kesabaran ketika menghadapi ujian-ujian dan kesulitan dia dalam menuntut. Begitu, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, izin bertanya lagi Ustaz. Nah, tafadhal. Apakah faktor penyebab gagalnya seseorang penuntut ilmu? Apakah yang menjadi sebab seorang penuntut ilmu itu gagal? Ini sebenarnya ada salah satu kitab yang baik juga, yaitu Awaiq. Itu menjadi penghalang bagi orang yang menuntut ilmu, fi talabil ilmi. Itu yang menjadi penghalang atau orang yang gagal dalam menuntut ilmu, pertama itu ketika niatnya dia bukan niat ikhlas karena Allah. Ada masalah dari sisi niatnya. Maka kegagalan seorang penuntut ilmu adalah ketika dia gagal dari sisi menjaga niat dalam menuntut ilmu.
Walaupun ketika awal menuntut ilmu dia salah niatnya, menuntut ilmu tujuannya supaya dianggap sebagai orang yang pandai, atau menuntut ilmu supaya bisa jadi seorang ustadz, lulusan Timur Tengah, atau lulusan mana, pondok mana, dan lain sebagainya, murid dari ulama fulan, murid dari ustadz fulan, supaya orang lain tahu kalau saya murid ulama besar, maka orang lain akan menghargai saya. Ini kan niatnya ingin dihargai oleh orang. Tapi ketika dia salah niat, jangan berhenti terus menuntut ilmu. Karena bisa jadi dengan ilmu yang dia tuntut, niat yang salah kemudian bisa menjadi diperbaiki dalam proses perjalanan disebabkan karena keberkahan ilmu tadi. Bisa jadi. Tapi yang pertama kali yang menyebabkan seseorang gagal dalam menuntut ilmu adalah salah dalam niat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah munculnya rasa bosan dan malas atau futur. Asalnya semangat, tiba-tiba hilang semangatnya. Dan dia tidak berusaha untuk mengembalikan semangatnya. Maka ini yang menjadikan seseorang gagal dalam menuntut ilmu adalah ketika dia cepat bosan, cepat malas, cepat hilang semangat. Yang ketiga, penghalang-penghalang seseorang mendapatkan keberkahan ilmu dalam proses menuntut ilmu dan dikatakan gagal ketika ilmunya tidak menghantarkan pada kebaikan tapi dia malah bermaksiat. Semakin dia tahu ilmu, semakin dia besar kemaksiatannya dan semakin meremehkan. Ini kan dosa kecil, bukan dosa besar. Dia lakukan dengan meremehkan dosa tersebut. Dia tahu ilmunya, tapi dia malah melanggar apa yang dia ketahui. Masya Allah, ini adalah satu hal yang menyebabkan dia gagal dalam menuntut ilmu. Nah, ini salah satu atau beberapa hal yang menyebabkan seseorang dia katakan gagal dalam menuntut ilmu ketika ilmu yang dia pelajari tidak menghantarkan pada kebaikan secara umum. Begitu, Allah alam. Banyak, tapi paling tidak itu yang paling pokoknya. Baik, alhamdulillah sudah selesai semuanya dijawab yang ada di chat. Masya Allah, alhamdulillah. Ada lagi? Oh, ada lagi. Baik. Izin bertanya, Ustaz. Nah, apabila seorang menuntut ilmu, apakah orang tuanya mendapatkan pahala dari anaknya tersebut? Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik sekali. Sedangkan orang tuanya tidak pernah mengajarkan agama kepadanya. Dalam hal ini, mengajarkan syariat-syariat yang benar. Dalam hal ini, tidak mengajarkan syariat-syariat yang benar. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Orang tua, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Bisa jadi mereka tidak mengajarkan kepada kita ilmu. Bisa jadi. Karena mereka tidak ada kesempatan untuk belajar ilmu. Tetapi ketika mereka tidak menghalangi kita dalam menuntut ilmu, maka ini sebuah keberkahan bagi orang tua ketika anaknya menjadi seorang penuntut ilmu. Yang dengan ilmu itu kemudian dia beramal, dan dengan amal yang dia lakukan, maka anak ini dapat pahala dan pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Sebagaimana keumuman hadis ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluh." Ketika seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya. Illa min thalath, kecuali 3 hal. Salah satunya apa? Illa min waladin salihin yad'ulah. Kecuali anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakannya adalah anak yang dia memiliki ilmu. Yang dengan ilmunya dia tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Dan tahu bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Dan tahu bagaimana cara mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Maka beruntunglah seorang orang tua yang memiliki anak-anaknya yang saleh. Yang dihiasi kehidupannya dengan ilmu dan amal. Anak-anak yang saleh, dia akan tahu bagaimana cara memuliakan orang tuanya. Cara berbakti kepada orang tuanya. Bahkan anak ini memiliki ilmu yang sangat tinggi, gelar yang sangat tinggi disebabkan karena dia saleh, tetap bertemu dengan orang tuanya, dia akan merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Beda dengan orang yang tidak saleh, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang sukses dari sisi dunia. Semakin dia sukses dunianya, tidak dibingkai dengan kesalihan, ilmu agama, tidak mengetahui cara berbakti kepada orang tua, semakin mudah dia mencela, melecehkan orang tuanya di usia tua mereka. Maka beruntunglah orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh, anak-anak yang menuntut ilmu, karena sesungguhnya ini investasi yang besar bagi orang tua, walaupun dia tidak mengajari langsung. Atau bahkan mereka tidak menyuruh kita belajar. Tapi kita belajar
dan tidak ada halangan, tidak dihalang-halangi oleh orang tua kita, maka ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap orang tua ketika memiliki anak yang demikian. Mereka tidak langsung mengajari kita, mereka tidak langsung menyuruh kita untuk belajar kepada si fulan di program ini, program itu. Maka mereka tidak secara langsung melakukan demikian, tapi mereka tidak menghalang-halangi, maka ketahuilah ini keberuntungan yang besar bagi setiap orang tua yang memiliki anak yang seperti ini. Diniatkan atau tidak diniatkan bagi si anak ketika dia menuntut ilmu dan beramal dengan ilmunya, ini akan mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Karena orang tua yang menjadi sebab lahirnya seorang anak, yang menjadi sebab anak ini ketika dia belajar, karena dia tidak dihalang-halangi, tidak menghalang-halangi proses belajarnya, maka orang tua ini akan mendapatkan keberuntungan yang besar dari anak-anak yang saleh, dari anak-anaknya yang berilmu. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ketika antum semuanya ingin memuliakan orang tua, tidak ada cara lain bagi kita kecuali menuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya, beramal dengan ilmu tersebut, maka orang tua antum akan termuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah sudah semuanya terjawab semua pertanyaan dan sudah masuk ke jam 9:09. Sebentar kita cek lagi, barangkali ada chat yang terlewat sebelum kita tutup. Baik, alhamdulillah sudah semuanya ya. Baik, alhamdulillah. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, itu saja pembukaan materi kita berkaitan dengan adab-adab thalabul ilmi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Semoga bermanfaat yang disampaikan dan semoga ini menjadi motivasi untuk kita semuanya, dan semoga pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan di yaumil akhir nanti, dan kita berharap setiap amal yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang kita pelajari itu menjadi sebab kita diberikan kelayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, memberikan kemudahan bagi kita semuanya, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan Ustaz. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.